A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, serta teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat afiat dan Allah jaga dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Materi kultum kita pada hari ini yaitu bertemakan manfaatkan waktu Ramadan untuk produktivitas amal dan ibadah berkualitas. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan. Semua amal ibadah, pahala dilipat gandakan. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setan-setan terbelenggu di dalamnya. Dan ditambah ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang menjadikan nilai ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. Kesempatan Ramadan yang telah Allah berikan adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Yang seharusnya kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur kita atas nikmat Allah yaitu memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk terus bersyukur dan beriman kepada Allah, sehingga Allah senantiasa memberikan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Islam telah mengajarkan kita bagaimana mengatur waktu. Allah bersumpah di beberapa ayat dalam Quran, di beberapa surat seperti Al-Asr, surah Ad-Duha, surah Al-Lail, dan surat-surat lainnya tentang waktu. Ini adalah isyarat dari Allah betapa berharganya sebuah waktu, betapa pentingnya sebuah waktu. Ketika kita memaksimalkan waktu, maka sejatinya kita sedang memaksimalkan kehidupan kita. Namun, ketika kita menyia-nyiakan waktu, maka sejatinya kita sedang menyia-nyiakan kehidupan kita sendiri. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, dan juga tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdasarkan hadis ini, sesungguhnya umur, pengelolaan harta, dan ilmu semuanya adalah dimensi pengelolaan waktu. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk mentarbiyah diri kita, membina ruhiyah kita, dan belajar bagaimana mengatur produktivitas waktu kita. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya Ramadan tahun ini bisa lebih produktif dalam amal dan ibadah kita. Yang pertama yaitu memahami betapa istimewanya waktu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk meningkatkan produktivitas amal dan ibadah kita.
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita harus meningkatkan produktivitas amal dan ibadah kita di bulan yang sangat mulia ini. Kita tingkatkan tilawah Al-Quran kita, banyak bersedekah, melakukan sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah lainnya, serta memperbanyak zikir dan menjalankan puasa dengan penuh keimanan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menentukan target. Mari sama-sama kita tentukan target ibadah Ramadan kita tahun ini, semoga bisa jauh lebih baik ke depannya. Berapa target khatam Quran kita, berapa target sedekah kita, dan berapa target ayat atau hadis yang akan kita pelajari atau kita hafalkan. Yang ketiga yaitu membuat jadwal agenda Ramadan. Target ibadah dan amalan Ramadan yang sudah kita buat, bila diperlukan, kita tulis dan kita letakkan di tempat yang memudahkan kita untuk memantau checklist pelaksanaan agenda tersebut. Dan yang keempat yaitu disiplin. Setelah menentukan target dan membuat jadwalnya, maka kita sempurnakan pelaksanaan agenda tersebut dengan disiplin dan penuh kesadaran. Insya Allah kita bisa merasakan dan menjalani prosesnya dengan nikmat sehingga kita bisa menikmati 1 bulan Ramadan penuh berkah. Yang kelima yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya adalah kesempatan yang luar biasa dan sangat perlu melibatkan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan semua atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat perlu melibatkan Allah sejak awal kita berniat, sehingga kita diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dan menjalankan ibadah dan berpuasa dengan bahagia, agar kita menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penyampaian kultum dari saya. Semoga berkah manfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Selamat menjalankan puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.